Salat adalah awal dari segalanya. Anda kalau mau memperbaiki sesuatu, maka mulai dari salat. Baik itu kehidupan dunia maupun akhirat Anda. Ya, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat Anda. Salat penentunya. Dan kalau Anda juga merusaknya, maka secara otomatis akan rusak yang lainnya. Dan Nabi SAW sudah mengingatkan masalah itu dalam hadis yang pernah kita bahas. Bagaimana salat adalah awal amal yang dihisab hari kiamat. Kalau dia telah baik, maka beruntunglah dia, dan kalau dia rusak maka rusaklah dia atau rugilah dia. Jadi dalam hadis lain dia akan membantu yang lainnya, dan kalau dia baik dan kalau dia buruk maka akan mengganggu yang lainnya. Oleh karena itu salat adalah asas segalanya. Anda mau mulai kehidupan Anda supaya lebih baik, mulai dengan menjaga salat. Awal waktunya, wudunya, ya, gerakannya, bacaannya, konsentrasi, semua itu Anda jaga. Dan mulai dari salat wajib aja dulu. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Lalu kemudian setelah itu Anda coba masuk ke salat-salat sunnah. Jadi lebih menikmati salat itu. Makanya Nabi SAW mengatakan, innama ju'ila qurratu aini fis salat. Allah telah menjadikan ketentraman hatiku, mataku, ya, kesejukan mataku itu di salat. Maksudnya ketentraman hidup. Ya. Nabi SAW kalau ada apa-apa beliau langsung mengerjakan salat, sehingga beliau mendapatkan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satu yang sangat ditekankan adalah menjaga salat di awal waktu. Awal waktu ini adalah begitu azan Anda sudah ikut salat. Makanya salah satu ulama salaf dulu pernah berkata, pada saat mewasiatkan kepada murid-muridnya, aku sarankan, aku nasihatkan kepada kalian, janganlah pernah ada perintah Allah yang kalian tidak hadir di situ. Ya, kayak azan, sholat udah langsung ada, hadir di awal-awal waktunya. Dan saya juga sarankan atau nasihatkan kepada kalian, jangan pernah kalian ada di tempat yang dan waktu di mana Allah larang kalian di situ. Kesempatan bermaksiat Anda hindari semuanya. Nah, itu yang dimaksud. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian, bagaimana keutamanya sangat besar sekali kalau orang itu konsentrasi dan memberikan hak sholat itu. Sabda Nabi SAW, khamsu salawatin iftaradahunna Allah Ta'ala, man ahsana wudu'ahunna wa sallahunna liwaktihinna wa atamma ruku'ahunna wa sujudahunna wa khusyu'ahunna, kana lahu ala Allahi ahdun an yakfira lahu. Salat 5 waktu yang difardukan oleh Allah Ta'ala. Barang siapa yang berwuduk dengan baik untuknya, dimulai dari wuduk, melaksanakannya pada waktunya, awal waktu, menyempurnakan rukuknya, jadi tidak tergesa-gesa, Allahu Akbar, rukuk dulu tenang, kemudian baru i'tidal, sujudnya dan khusyuknya, konsentrasinya, maka dia mendapatkan janji dari Allah untuk diampuni, ya, dan ini hadis sangat mulia, ya. Kita akan masuk insyaallah hadis pada kesempatan ini, semoga Allah berkahi, 397, urutan pertama dalam pasal anjuran melaksanakan sholat di awal waktu, yang berbunyi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ila Allah, qala as-salatu ala waqtiha, qultu thumma ay, qala birrul walidain, qultu thumma ay, qala al-jihadu fi sabilillah, qala haddathani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau istazattuhu lazadani. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Ini pertanyaan sangat jeli dari seorang sahabat ini. Langsung tanya, yang paling Allah cintai amalan apa? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat pada waktunya. Aku bertanya, kemudian apa? Beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Perawi berkata, semua itu disampaikan kepadaku oleh Rasulullah SAW, dan seandainya aku meminta tambahan, niscaya beliau akan menambah untukku. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan juga An-Nasa'i. Hadis ini teman-teman sekalian, hadis yang sangat mulia, menyebutkan tentang keutamaan sholat dan tepatnya di awal waktu. Begitu azan, berhenti semua aktivitas. Langsung Anda jawab kalimat hayya 'alas shalah, ayo sholat, hayya 'alal falah, ayo menuju kepada kemenangan. Apapun maslahat dan keperluan Anda tutup, berhentikan semua. Anda langsung jawab. Itu kemuliaan yang luar biasa. Itu amal yang paling Allah cintai, karena pada hakikatnya muadzin ini hanya menjalankan perintah Allah. Dari mana kita mengetahui lafaz azan? Dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang sedang memanggil kita semua. Cuma memang Allah membuat dalam syariatnya ucapan-ucapan kalimat pangkal tersebut dikumandangkan oleh para muadzin. Dan semua sama. Mau orang bule di wilayah Eropa dan Amerika sana atau Australia, mau orang Arab di Jazirah Arab, mau orang Melayu di Asia Tenggara, mau orang hitam di Afrika, sama. Hayya 'alas shalah, ayo salat. Hayya 'alal falah, ayo menuju kepada kemenangan. Menang, kemenangan dunia dan kemenangan akhirat. Maka kita ambil pelajaran di sini teman-teman sekalian. Yang pertama adalah kejelian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia ini, keutamaan beliau. Sahabat Nabi yang mulia ini radhiyallahu anhu adalah orang yang sangat jeli.
dengan pertanyaan beliau. Bagaimana beliau mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, amal apa yang paling Allah cintai? Tidak bisa kita samakan ini sama makhluk, tapi saya mau mendekatkan penjelasan. Misal, Anda kerja di satu kantor, Anda mengatakan, kira-kira atasan kita ini paling suka apa sih? Lalu kemudian Anda berusaha melakukan dari perbuatan, dari apalah ya, interaksi, mungkin bahkan makanan kesukaannya segala macam, Anda coba untuk memberikan yang terbaik supaya Anda punya kedudukan di sisinya. Nah, ini tidak bisa disamakan dengan Allah SWT, mustahil makhluk, tapi saya mendekatkan makna. Artinya, apa kira-kira yang paling membuat Allah bisa mencintai aku karena aku mencari apa yang paling dia cintai? Di mana dalam sekali bagaimana sahabat ini bertanya, dan ini kejelian kecerdasan beliau radhiyallahu anhu. Dan luar biasa karena keikhlasan beliau sampai hadits ini kepada kita. Bayangkan 1400 tahun lebih, dan mungkin hadits ini disusun oleh Al-Mundhiri juga sekian ratus tahun yang lalu, dan akan terus terjaga sampai menjelang hari kiamat. Berapa pahala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Karena kejelian bertanya tentang kebaikan. Ya. Dari sini juga masih di poin pertama, manfaatnya kejelian Abdullah bin Mas'ud dan bagaimana seseorang itu penting untuk bertanya dalam sebuah majelis kalau memang dibutuhkan. Bukan untuk mengetes, bukan untuk menguji pemateri, tapi memang dia butuh untuk mengetahui amal apa kira-kira yang paling baik, sehingga orang lain juga bisa jadi tahu, dan akhirnya dia menjadi penyebab. Ya. Kebaikan-kebaikan itu dikerjakan oleh orang lain, dan akhirnya bukan cuma sekedar dapat panen pahalanya, pahala dari amal yang dia akan kerjakan. Kayak Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau dapat pahala karena coba menerapkan ini dalam kehidupannya awal waktu sholat, gitu ya. Juga orang-orang yang mengikutinya seperti sekarang kita dengarkan, mungkin saya dan teman-teman sekalian yang mendengarkan ceramah ini, kita akan termotivasi nanti menjaga sholat di awal waktu, dan Abdullah bin Mas'ud panen pahalanya. Kemudian pelajaran yang kedua adalah jawaban Nabi SAW. Qala sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waktiha, sholat di awal waktu. Ya. Jadi begitu azan sholat, dan tentu setiap kali teman-teman sekalian Anda mengundur sholat itu, maka pada saat itu beda pahala yang Anda dapatkan dengan orang yang mengerjakan di awal waktu. Misalnya begitu azan, Anda sudah di masjid, atau Anda sudah di sejadah, kalau Anda perempuan misalnya karena tidak ke masjid, Anda sudah siap untuk takbiratul ihram di awal waktu, malaikat sudah mulai mencatat dengan orang yang sholat setengah jam kemudian, 1 jam kemudian, 2 jam kemudian. Apalagi kalau sudah menjelang masuk waktu sholat yang akan datang, maka itu beda pahalanya dengan awal. Jangankan begitu teman-teman sekalian, kalau kita sholat di awal waktu pun, begitu imam Allahu Akbar, takbiratul ihram pertama, lalu kita juga Allahu Akbar ikut pertama, ini punya keutamaan tersendiri. Beda pahalanya dengan orang yang datang setelah Al-Fatihah selesai. Beda pahalanya dengan orang yang datang pada satu ruku. Beda pahalanya orang yang masbuk 1 rakaat. Beda pahalanya dengan orang yang masbuk 2 rakaat. Beda pahalanya orang yang datang tidak dapat rakaat sama sekali, cuma di tahiyat akhir misalnya. Beda pahalanya dengan orang jemaah kedua, jemaah ketiga, dan seterusnya. Makin Anda undur waktunya, maka makin kecil keutamaannya, walaupun keutamaannya sangat besar sholat itu sendiri, dan Anda boleh kerjakan selama waktunya belum keluar gitu kan. Maka makin awal maka makin besar pahalanya. Dan kita sudah tahu hadis Nabi SAW, siapa yang tidak kehilangan 40 hari takbiratul ihram pertama imam, begitu imam Allahu Akbar, dia sudah ada di situ 40 hari, maka dia akan selamat dari, diberikan oleh Allah SWT 2 keselamatan, selamat dari sifat kemunafikan dan selamat dari api neraka, karena keutamaannya sangat besar masalah sholat itu di awal waktu. الوفاء بشتى الصور